Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz, Season 2. Terima kasih Mimin ucapkan kepada teman-teman yang telah membantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena berkat kalian kita sudah sampai ke Season 2. Bagaimana kelanjutan cerita kemarin? Langsung saja kita mulai. Season 2, Bab 5. Anak manja kalau dibiarkan makin besar kepala, Mi. Sudah, Sar. Kita doakan saja, biar Lika dilapangkan hatinya, agar bisa merawat Akil penuh kasih sayang. Balas Bu Nining. Ia juga sama kecewanya dengan Sarah. Namun Bu Nining memposisikan diri sebagai Alika. Saat tahu hal buruk seperti ini, pasti begitu kecewa, marah, dan rasanya dunia hancur. Hal wajar memang. Tidak wajar itu jika sudah benar-benar meninggalkan. Syafiq kurang tegas. Lihat sekarang istrinya malah kayak gitu. Sarah meledak-ledak. Ia yang biasanya santai, sudah tidak bisa lagi menahan kemarahannya. Kamu gak tahu apa-apa soal rumah tangga mereka. Kita gak boleh ikut campur, Sar. Biar mereka selesaikan masalahnya sendiri. Lika itu seorang ibu. Juga jadi dia gak mungkin begitu saja membiarkan Akil, tutur Bu Nining. Sarah hanya menghela napas dalam tanpa menyaut perkataan ibunya. Jika Alika ada di hadapannya, mungkin Sarah sudah panjang lebar menasihati adik iparnya itu. Tolong jaga dulu Akil sebentar. Umi antar dulu makan siang buat Abi. Bu Nining beranjak ke dapur. Sarah hanya sendiri di rumah karena Haura sudah mulai sekolah. 1 jam lagi baru Sarah akan menjemput anaknya itu. Sarah mengurungkan niatnya untuk mencari rumah karena permintaan Bu Nining dan Kiai Abdillah agar Sarah dan Haura tinggal bersama mereka. Ibu satu anak itu masuk ke kamar untuk menemani keponakannya. Tidak ingin sampai terjadi sesuatu pada Sakil. Seperti kemarin. Setaunya anak autisme memang ada yang bisa menyakiti diri sendiri karena tidak bisa mengekspresikan perasaannya. Insya Allah Akil tumbuh jadi anak soleh ya nak. Sarah mengelus pipi anak itu dengan lembut. Melihat wajah polos Sakil, Sarah tidak mampu membendung air matanya. Gak ada yang bisa milih mau dilahirkan seperti apa atau dari keluarga mana. Akil menjadi anak istimewa adalah ketetapan Allah. Sayangnya Aunty anak kuat. Sarah menggigit bibirnya yang bergetar. Ia begitu menyayangi Sakil, seperti anaknya sendiri. Assalamualaikum, Umi. Sarah langsung menghapus jejak air mata di wajahnya sebelum keluar dari kamar untuk membukakan pintu. Waalaikumsalam. Sarah menyaut sambil membenarkan posisi kerudungnya yang sedikit berantakan. Pintu terbuka. Semi, lelaki tampan berlesung pipi itu tersenyum simpul lalu memeluk sang kakak dengan erat. Mbak, kok ada di sini? Tanya Semi. Aku ngobrol. Ayo ngobrol di dalam aja. Sarah menarik tangan adik bungsunya itu untuk masuk. Semi baru saja menyelesaikan pendidikannya di Harvard University, salah satu universitas terbaik dunia. Sekarang Semi sudah menjadi dokter. Wajar jika lelaki itu bisa menimba ilmu di tempat bergengsi itu, karena memang Semi memiliki kepintaran di atas rata-rata. Bahkan lelaki itu bisa dibilang paling cerdas dari ketiga kakaknya. Kenapa gak ngasih kabar kalau mau pulang? Tanya Sarah. Namanya juga mau kasih kejutan. Umi sama Abah kemana? Biasa, bentar lagi juga pulang. Kamu istirahat aja dulu, sambil nunggu Umi Abi pulang, ucap Sarah.
Sarah mengantarkan si bungsu ke kamarnya, karena kamar yang biasa ditempati Semi belum dibersihkan. Loh, ada Akil ternyata. Semi kaget melihat keponakannya. Jangan berisik, pesan Sarah sebelum keluar dari kamar. Sarah membersihkan kamar yang nanti akan ditempati Semi. Saat kembali ke kamarnya, kondisinya sudah lebih baik. Kondisi kamar, bukan kondisi Alika. Alika masih betah di posisinya tadi. Bik Marty pasti sudah membersihkan pecahan kaca dan vas bunga yang tadi berserakan. Sayang, kita sholat yuk. Alika tetap bergeming. Syafiq mengangkat tubuh Alika agar bangun, tapi wanita itu dengan kasar menepisnya. Syafiq menghela napas kasar. Kamu kecewa? Sedih? Mas juga sama. Enggak hanya kamu. Apa untungnya kamu berlarut-larut dalam kesedihan? Enggak ada. Malah hati kamu makin sempit. Pikiran kamu makin dangkal. Alika masih tidak merespon. Ia beranjak dan masuk ke kamar mandi. Bicara pada Alika benar-benar harus ekstra sabar. Jika tidak, wanita itu akan tetap keras. Tidak lama, Alika keluar dari kamar mandi. Ia selesai mengambil air wudhu, tapi malah membawa mukena keluar dari kamar. Syafiq hanya membiarkan saja. Setidaknya dalam kondisinya yang kalut, Alika masih ingat untuk sholat. Karena seburuk apapun kondisi kita, sebanyak apapun dosa kita, sholat tetap harus dikerjakan. Selesai sholat, Syafiq menghubungi ibunya. Ingin tahu kondisi Syakil. Saat tahu anaknya mengidap autis, Syafiq jadi tidak tenang saat anak itu tidak di dekatnya. Akil lagi tidur, Pik. Nanti bangun, baru Umi kasih makan, ujar Bu Nining dari ujung telepon. Aku jemput aja ya, Mi. Nggak usah, urus dulu Lika. Akil baik-baik aja di sini sama Umi. Daripada cucunya diabaikan oleh Alika, lebih baik Bu Nining mengurusnya. Syakil begitu malang, sampai Alika terus mengabaikannya. Umi bakalan biarin Akil pulang kalau Lika sendiri yang jemput. Bu Nining bicara begitu tegas. Mi, kamu jangan dulu kasih tahu Bu Rita, dia baru saja sembuh. Tunggu kondisinya membaik dulu, ujar Bu Nining. Syafiq tidak ingin Syakil sampai bermalam di rumah sang ibu. Syafiq ingin masalah yang ada selesai hari itu juga. Syafiq menunggu istrinya itu kembali ke kamar mereka. Alika tidak kunjung kembali, membuat Syafiq beranjak mencari wanita itu. Ia membuka kamar anak-anaknya, karena sudah pasti Alika ada di sana. Dari ambang pintu, Syafiq melihat sang istri yang duduk di atas sajadah dengan mukena yang masih dikenakan, tapi tatapan mata Alika lurus ke depan seperti tatapan kosong, sama seperti tadi. Udah selesai? Ayo kita pergi. Alika hanya menoleh sekilas tanpa bicara. Ia membuka mukena dan melipatnya. Sayang, kita ke rumah Umi yuk, ajak Syafiq. Alika tidak tahu jika Syakil dibawa Bu Nining ke sana. Kamu aja pergi sendiri. Akhirnya Alika buka suara. Enggak mau temenin Mas ke sana. Syafiq masih bicara dengan lembut. Enggak. Kita jemput Akil di sana, ujar Syafiq. Aku bilang kamu aja sendiri, teriak Alika dengan nada naik turun karena napas memburu, matanya memerah. Tidak mampu mengendalikan emosi membuat Alika tidak tahu batasan. Ia bahkan berani berteriak pada suaminya sendiri. Syafiq terlihat menarik napas panjang. Kamu mau biarin Akil di sana? Tanya Syafiq. Aku mau pulang, cicitnya dengan kepala menunduk. Sebelah alis Syafiq terangkat. Pulang? Pulang kemana? Ini rumah kamu. Pulang ke rumah ibu. Syafiq terdiam.
Ia menatap sang istri yang masih setia menunduk. Sapik menarik wajah Alika hingga mereka kini saling menatap. Tangan Sapik kini beralih menari tangan Alika untuk berdiri. Ayo. Aku bilang aku mau pulang. Iya, ayo. Mas antarkan kamu ke rumah ibu. Dek. Tangan Alika langsung dingin. Ia menyesali apa yang baru saja keluar dari mulutnya. Ia benar-benar membenci dirinya yang tidak bisa mengontrol perkataan jika sedang marah seperti ini. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Semoga rumah tangga Sapik dan Alika tetap baik-baik saja ya. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.